pertemuan keempat kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi materi ketiga kemarin mungkin teman-teman udah baca di slide. Yang ketiga itu membahas tentang Industri 4.0. Nah, sekarang pertemuan keempat ini ada lanjutannya, yaitu Internet of Things dan Smart City. Jadi Internet of Things dan Smart City ini merupakan suatu implementasi dari revolusi industri 4.0. Oke, jadi pertanyaan besar dari saya, satu pertanyaan besar lagi, yaitu apakah Anda pernah mendengar istilah Internet of Things? Ada yang mungkin sudah pernah mendengar dan mungkin ada yang belum juga. Tapi dari istilahnya Internet of Things itu udah langsung kepikiran, oh internet itu kan merupakan suatu jaringan. Jadi setidaknya sudah terbayang kalau kita akan membahas mengenai internet di sini. Yang mana secara definisi Internet of Things itu merupakan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Itu definisi yang pertama. Yang mana jika kita gabungkan kata kunci dari definisi yang pertama itu menjadi Internet of Things itu adalah sebuah kemampuan untuk transfer data melalui jaringan tanpa adanya interaksi oleh manusia. Dan definisi kedua itu adalah IoT, itu merupakan suatu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang sangat minimal. Ketika kita ambil keywordnya dari definisi yang kedua ini, itu menjadi Internet of Things itu adalah jaringan perangkat elektronik yang berkemampuan untuk mengirim data yang mana dengan campur tangan manusia yang minimal. Oke, jadi dari definisi yang pertama dan yang kedua, teman-teman udah melihat ya persamaannya. Jadi intinya adalah Internet of Things itu merupakan jaringan yang mana jaringan ini itu dapat membantu manusia dalam mentransfer data, dalam mengirim data, dalam berinteraksi. Namun ya, dengan adanya Internet of Things ini, itu manusia nggak perlu terlalu banyak mengambil alih atau mengambil andil seperti itu. Jadi memang campur tangan manusia itu sangat minimal sekali dengan adanya Internet of Things seperti ini. Jadi seperti apa sih contoh implementasi IoT ini? Selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah apa aja sih 3 elemen utama pembentuk IoT atau Internet of Things ini? Jadi itu ada jaringan internet yang pasti, dan ada aplikasi dan perangkat fisik atau device. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya tentang unsur dasar pembentuk IoT. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan unsur pembentuknya. Jadi tidak akan terlalu banyak menjelaskan, hanya saja menyebutkan beberapa unsurnya, yaitu ada 5 di sini. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ada konektivitas, ada sensor, keterlibatan aktif atau active engagement, dan perangkat yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya penerapan IoT itu dapat diterapkan di sektor apa aja sih? Jadi sejauh ini penerapan IoT itu dapat diterapkan di sektor pertanian, energi, lingkungan, otomatisasi rumah, medik dan kesehatan, serta transportasi. Oke, jadi di slide ini mungkin kalian juga bakal kebayang kayak gimana sih IoT itu jika diimplementasikan atau diterapkan. Nah, jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat ada 5 ya contoh dari implementasi IoT, yaitu yang pertama ada smart lighting, di mana smart lighting itu membantu lampu penerangan jalan dan lampu lalu lintas dari jarak jauh. Jadi ditanam sebuah sensor gitu di lampu jalan. Ketika ada orang yang lewat atau berjalan di bawah lampu itu akan dengan sendirinya nyala seperti itu. Lalu yang kedua ada smart parking, yang mana memesan tempat parkir secara digital. Di Indonesia ada smart parking dan parkiran yang menyediakan solusi ini. Jadi smart parking ini biasanya kalau kita mau parkir itu kita kan pasti bakal muter ya kalau misalnya parkirannya penuh. Maksudnya itu mencari-cari parkiran dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, apalagi kalau misalnya rame.
Jadi dengan adanya smart parkir ini, kita dapat memesan tempat parkir hanya melalui aplikasi. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek muter-muter parkiran untuk mencari tempat parkir seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada waste management, yaitu dapat memantau volume sampah di berbagai tempat pembuangan sampah secara otomatis. Nah, jadi waste management ini mirip-mirip sama smart lighting. Dia menggunakan teknologi sensor, yang mana sensor itu ditanam di beberapa pembuangan gitu, tempat pembuangan sampah, yang mana ketika di suatu daerah tersebut tempat pembuangan sampah itu sudah penuh, maka dia sensor itu akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan informasi ke orang yang mengambil sampah itu kalau sampah di blok A itu udah penuh, tolong diambil. Jadi nggak ada lagi yang namanya sampah numpuk seperti itu, dan baunya juga sangat menyengat kan biasanya kalau sampah numpuk itu. Jadi kebersihan tetap terjaga dan juga orang-orang tetap nyaman gitu, nggak ada yang bau, nggak ada yang menumpuk seperti itu dalam hal waste management. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada connected manhole. Jadi di sini itu dapat memantau temperatur gorong-gorong di bawah tanah yang menjadi tempat penyimpanan kabel hingga jalur pipa gas. Jadi connected manhole itu dapat mengawasi itu temperatur yang ada di dalam gorong-gorong seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada smart electricity, di mana membantu penyedia layanan listrik mengetahui pemakaian listrik pelanggan. Jadi kalau selama ini mungkin salah satu perusahaan listrik negara atau PLN itu untuk mengetahui pemakaian listrik pelanggan itu kan masih sering ada orang yang ke rumah-rumah untuk melihat berapa sih meteran listriknya yang udah kepake gitu. Kalau melalui adanya smart electricity ini, jadi perusahaan listrik negara itu nggak perlu lagi mengerahkan sumber daya manusianya untuk datang ke rumah-rumah mengecek listrik satu-satu rumah gitu. Jadi tinggal dipantau aja melalui bantuan dari smart electricity ini gitu, bantuan dari implementasi IoT ini seperti itu. Oke, jadi selanjutnya, nah di sini ada smart city. Jadi habis kita membahas IoT, kita membahas smart city. Jadi apa sih yang Anda ketahui saat mendengar kata smart city? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan smart city itu kan artinya kota pintar. Jadi kota pintar itu kota yang seperti apa sih? Gitu. Nah, smart city itu adalah konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana tujuan dari adanya konsep smart city ini itu adalah menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju, dan modern, hingga meningkatkan produktivitas daerah tersebut dan daya saing ekonomi dalam membangun fondasi negara yang smart nation. Jadi intinya kenapa sih sebuah kota itu sekarang kan semua negara itu sudah menerapkan konsep smart city dan sedang berusaha menerapkan konsep smart city, tidak terkecuali pada Indonesia juga. Jadi smart city ini itu adalah salah satu contoh implementasi dari IoT juga. Mungkin teman-teman masih ingat ya, IoT itu kan segala sesuatunya itu menggunakan jaringan dengan bantuan interaksi manusia yang sangat minimal. Nah, smart city ini itu juga merupakan konsep yang sama seperti itu, gitu. Jadi kota yang smart atau kota yang pintar itu adalah kota yang terintegrasi satu sama lain menggunakan jaringan komputer, yang mana semuanya itu sudah dapat terotomasi, gitu. Jadi kita mau untuk seperti tadi kita mau jalan gitu di bawah lampu penerangan, kalau misalnya kita lewat lampu tersebut akan nyala. Karena apa? Karena udah ada sensor sendiri gitu. Jadi otomatis itu juga akan menghemat listrik karena nggak terus-terusan lampu jalannya nyala. Sedangkan kalau dulu setiap malam lampu jalan itu pasti nyala kan. Kalau sekarang itu sudah ada yang namanya smart lighting. Jadi kalau orang lewat baru lampu tersebut nyala. Kalau orang tidak lewat lampu tersebut akan mati. Nah, seperti itu salah satu contoh juga dari implementasi smart city ini sendiri. Jadi di mana konsep kota pintar yang juga memerlukan beberapa aspek di dalamnya seperti itu. Aspeknya ini apa aja kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi pilar atau aspek dalam membangun smart city di sini dibagi menjadi 6. Jadi ada 6 pilar
pilar utama dalam membangun smart city atau kota cerdas atau kota pintar seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ada smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, smart governance. Jadi untuk membangun sebuah kota yang pintar gitu, kita harus menerapkan ke-6 aspek ini. Kalau salah satu aspek itu belum diterapkan, kota tersebut belum bisa dikatakan sebagai kota yang smart atau smart city atau kota yang pintar seperti itu. Jadi pilar pertama itu adalah smart governance, di mana smart governance di sini itu merupakan salah satu elemen dasar dalam smart city. Smart governance adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT atau Information, Communication, and Technology pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Oke, jadi contoh dari smart governance kalau di Indonesia itu udah ada yang namanya e-Samsat, e-Pasport, e-KTP gitu ya. Jadi kalau dulu kita mau nyamsat motor gitu, nyamsat kendaraan itu kita harus datang, kita harus ngantri lama seperti itu, memenuhi administrasinya. Sekarang nggak perlu lama-lama lagi, jadi hanya melalui aplikasi kita dapat mempersingkat waktu seperti itu. Begitu juga dengan e-KTP ya. Kalau e-KTP, kalau dulu KTP zaman dulu tuh kita harus perlu perpanjangan lagi kan untuk memperpanjang usia KTP. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi karena KTP kita udah pakai chip di dalamnya, dan juga itu sangat memudahkan karena udah berlaku seumur hidup seperti itu. Oke, jadi aspek selanjutnya itu ada smart economy, yang mana mendorong berkembangnya ekonomi, melakukan industri kreatif pada bidang digital itu merupakan contoh dari pengembangan smart economy di sini. Juga disebut sebagai konsep kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Jadi maksudnya smart economy di sini itu adalah contoh implementasinya ya, adalah pemerintah itu membuka kesempatan untuk para generasi muda dalam berkarya, entah itu membuat digital startup seperti yang sudah berkembang selama ini, dan juga menyediakan tempat untuk para industri kreatif gitu ya, dapat memasarkan apa kreativitasnya mereka seperti itu. Jadi kebanyakan dalam penerapan smart ekonomi ini lebih kepada pemerintah menyediakan tempat gitu ya, menyediakan tempat untuk orang-orang yang mau berkreativitas, yang mau membuat suatu teknologi baru seperti contohnya startup seperti itu, dan juga salah satu contohnya juga menyediakan sebuah tempat atau sebuah web itu untuk para pengrajin dalam memasarkan produknya. Itu ada di salah satu kota yang sempat saya baca. Salah satu penerapan dari smart economy itu pemerintah di kota tersebut menyediakan sebuah website, yang mana website ini membantu pengrajin oleh-oleh, pengrajin barang-barang kesenian itu dalam memasarkan barang dagangannya atau barang kerajinannya seperti itu. Jadi pemerintah di sini mensupport dan memberikan ruang untuk ekonomi itu dapat berkembang. Contohnya juga dalam industri kreatif. Oke, aspek selanjutnya itu ada smart mobility, yang mana penerapan teknologi yang bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif, sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, dan keselamatan, dan juga kenyamanan dalam berlalu lintas. Nah, contoh dari penerapan smart mobility ini di beberapa kota di Indonesia itu traffic light-nya itu udah masing-masing dipasang kamera CCTV ya. Jadi apa sih gunanya CCTV ini? Jadi gunanya CCTV ini supaya petugas itu dapat memantau jika ada orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, kita ambil aja contohnya dia menerobos lampu merah. Orang tersebut akan terekam CCTV dan dengan mudah petugas dapat menemukan info orang ini hanya dari CCTV tersebut. Jadi dengan mudah plat yang diketahui, orang yang tinggal di mana itu dapat diketahui dan dapat ditilang atau dapat ditindak secara langsung oleh petugas. Nah, ini sendiri itu namanya e-tilang ya, seperti yang sudah kita ketahui, dan merupakan salah satu contoh dari smart mobility, di mana dengan adanya e-tilang ini keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas itu diharapkan dapat meningkat gitu. Oke, selanjutnya itu ada smart environment, yang mana smart environment ini merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota. Ide dasarnya itu adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.
saya lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu ada smart people, yang mana konsep smart people ini itu untuk menciptakan masyarakat yang cerdas melalui pemanfaatan kemajuan ICT. Aspek smart people atau masyarakat pintar itu dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan potensi tingkat pendidikan warganya yang cukup tinggi dan juga keberadaan komunitas-komunitas kreatif yang terbukti dapat berperan positif terhadap pembangunan suatu kota. Oke, jadi contoh dari penerapan smart people ini, aspek smart people ini adalah di beberapa titik pemerintah itu udah menyediakan hotspot gitu ya, satu tempat itu, jadi spot yang menyediakan hotspot. Jadi hotspot ini gunanya untuk apa? Gunanya agar orang-orang itu dapat mengakses internet dengan mudah dan ditujukan juga untuk hal-hal positif ya, mengakses internetnya. Jadi jika misalnya mereka ingin belajar bareng kayak gitu atau ingin membahas sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, jadi udah ada spotnya tersendiri, dan di spot tersebut tersedia hotspot gitu atau wifi gitu ya, atau internet. Nah, ini sudah diterapkan di Bandung kalau nggak salah, dan juga di beberapa tempat di Surabaya dan juga di Bali setahu saya. Jadi untuk menciptakan suatu kota pintar, resource atau SDM-nya juga harus pintar gitu. Nggak bisa kotanya aja yang pintar, tapi people-nya atau orang yang hidup di dalamnya itu nggak pintar. Maka dari itu smart people ini merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kota yang ingin menerapkan atau mengimplementasikan smart city. Oke, jadi konsep terakhir itu adalah smart living, di mana smart living ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi indikator selanjutnya dari smart city ini. Nah, di mana memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum digital, dan membangun fasilitas ramah difabel merupakan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi intinya smart living ini itu juga berhubungan sama smart people tadi. Ketika kita hidup dengan nyaman seperti itu, maka orang-orang itu akan berkembang dengan baik dan bisa menjadi smart people. Jadi ini juga merupakan suatu aspek yang penting ya dalam smart city itu sendiri, dimana kan salah satu indikator dari smart city itu adalah kenyamanan masyarakat yang tinggal di kota tersebut, dan juga selain kenyamanan itu, kota ini itu memang layak huni gitu. Makanya ada aspek smart living ini sendiri gitu. Intinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut dengan membangun fasilitas yang bertujuan untuk mendorong kualitas hidup masyarakat tersebut. Nah, jadi itu adalah 6 aspek yang ada pada smart city ya. Jadi aspek atau pilar utama yang membentuk smart city itu sendiri. Ketika salah satu pilar itu belum diterapkan, maka kota tersebut belum dapat dikatakan sebagai kota pintar atau smart city. Maka dari itu penting adanya pemerintah memperhatikan karena pilar tersebut jika ingin kotanya menjadi kota yang smart atau kota smart city. Nah, selanjutnya ada video di sini. Video ini menceritakan tentang gimana sih smart city itu dan gimana aja sih penerapannya. Nah, jadi teman-teman silakan simak videonya. Mungkin dari penjelasan saya ada beberapa atau ada banyak yang miss di teman-teman atau yang masih nggak jelas. Saya harap dengan adanya video ini itu dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep smart city dan IoT ini sendiri. Terima kasih.